kemudian rukun iman. Dan rukun iman yang jumlahnya ada 6 telah kita bahas 5 rukun iman, yaitu sampai hari akhir. Yang pertama, iman kepada Allah, telah kita kaji bersama. Kemudian iman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Yang ketiga, iman terhadap kitab-kitabnya Allah. Kemudian yang keempat, utusan-utusan Allah. Kemudian yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang terakhir, iman kepada qadar. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan hendaknya kita mengimani, meyakini dengan sepenuh hati terhadap takdir. Khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya takdir. Rukun iman yang terakhir adalah iman terhadap takdir. Takdir ini ada 2 yang harus kita imani. Yang pertama adalah takdir solahi, yang dinamakan dengan qada, ketentuan Allah di zaman azali. Di zaman azali, zaman sebelumnya ada masa yang kita rasakan sebelum adanya alam ini, sebelum ada apa-apa yang diciptakan oleh Allah di zaman azali. Zaman yang terlepas daripada zaman, Allah sudah menentukan bi'ilmillah, sudah mengetahui dan sudah menentukan apapun yang akan terjadi tanpa terkecuali. Jadi di zaman azali dulu, cerita kita masing-masing di antara kita itu sudah diketahui oleh Allah dan sudah ditentukan. Yang menentukan Allah sudah ditentukan dari zaman azali dan diketahui oleh Allah. Itu adalah takdir soluhi. Kemudian yang kedua adalah takdir tanjizi. Realisasi terhadap ketentuan-ketentuan Allah yang sudah diketahui dan ditentukan Allah di zaman azali, kemudian direalisasikan sesuai dengan ilmunya Allah. Tidak ada yang melenceng. Tidak ada yang tidak sesuai. Semuanya persis sesuai dengan apa yang sudah ditentukan di zaman azali. Mulai dari diri kita, mulai dari diri kita waktu di kandungan sampai kita dilahirkan, dari rahim siapa, bapaknya siapa, tempatnya di mana, bulan apa, tahun apa, tanggal berapa, jam berapa, menit berapa, detik berapa kita dilahirkan, itu adalah semuanya atas takdir Allah, takdir tanjizi. Tidak ada yang luput sama sekali dari kuasa Allah, ketentuan Allah. Ayahnya siapa, ibunya siapa, tidak ada yang meleset. Tidak ada yang salah. Itu tanjizi. Sampai mulai dari pertumbuhan kita, mulai dari kisah percintaan kita, kisah pendidikan kita, sakit kita, naik dan turun, pencapaian-pencapaian kita, semuanya tidak ada yang lepas dari tanjizinya Allah, dari takdir tanjizinya Allah. Dan semuanya sudah termaktub di zaman azali. Sebelum adanya dunia ini,
sebelum adanya alam ini, yaitu di Lauhil Mahfuz, fi ilmillah, di soluhinya Allah. Dan di sini bahasa takdir itu ada khairihi wa syarrihi. Baik dan buruknya takdir, sebagaimana di dalam kitab Safinatun Najah kemarin juga disebutkan wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan iman terhadap takdir baik dan buruknya itu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dan buruk ini jangan kita salah pahami. Baik dan buruknya takdir ini adalah mengikuti penilaian. Baik dan buruknya takdir, tanjizi, kejadian yang kita alami, baik dan buruk, penilaian baik dan buruk itu adalah menurut logika kita, menurut nafsu kita. Maksudnya apa? Kalau binisbah ilallah, dinisbatkan kepada Allah, itu tidak ada baik dan buruk, baik semua. Ketika takdir itu adalah ketentuan Allah, yang mana ketentuan Allah itu berdasarkan sifat-sifat rahmat Allah, kebijaksanaannya Allah, tidak mungkin Allah menentukan sesuatu yang buruk. Tidak ada. Tetapi baik dan buruk, istilah baik dan buruk khairihi wa syarrihi ini adalah menurut penilaian kita. Menurut penilaian logika kita, hawa nafsu kita. Bahasa ini sebagai kendali, sebenarnya sebagai kendali awal ketika terjadi sesuatu yang baik, kita ingat ini adalah atas kehendak Allah, takdir Allah, tidak mungkin terlepas dari Allah. Kita akan punya kendali. Kendalinya apa? Bahwa kita tidak boleh mengedepankan ananiyah kita, mengedepankan ego kita. Kalau bukan karena jerih payahku, kalau bukan karena intelektualku, kalau bukan karena kebijakanku, ini kita tinggalkan. Ketika terjadi realita yang sesuai dengan akal kita, dengan rencana kita, dengan logika kita, tentunya dengan hawa nafsu kita, terjadi, kita kembali. Jika kita iman terhadap takdir khairihi, terjadi tanjizi Allah yang sesuai dengan keinginan kita, kita ingat bahwa ini adalah bukan apa-apanya aku. Ini semata-mata karena Allah menghendaki. Bahkan di zaman azali, sebelum adanya alam ini, sebelum adanya alam apapun, Allah sudah berkehendak ini akan terjadi. Dan sekarang tanjizinnya Allah merealisasikan, mentahsiskan, menentukan jamnya, harinya, waktunya. Tidak ada yang lepas dari Allah, sehingga kita tidak muncul keakuan, ananiyah. Yang bisa kita ucapkan adalah ketika mendapatkan nikmat, realita yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang bertasbih, kita akan bertahmid, dan kita akan beristighfar. Sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ketika baginda Nabi Muhammad menaklukkan Mekah, ketika Allah menganugerahkan Fathul Mekah kepada baginda Nabi dan seluruh umat Islam, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Beliau menundukkan kepalanya. Beliau memperbanyak tasbih, tahmid, dan istighfar. Bukan membusungkan dada. Pencapaian apa yang lebih besar kaum muslimin di zaman Rasulullah dibandingkan dengan Fathul Mekah? Orang-orang yang paling gencar memusuhi, menghalang-halangi 1000 cara. Mereka lakukan untuk membunuh baginda Nabi, untuk menghancurkan Islam. Tapi ketika mereka semuanya sudah tunduk di bawah kekuasaan Islam, takluk terhadap Islam, tapi apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Tidak ada dendam, bukan dendam yang ataupun bangga diri, ataupun apapun itu, ananiyahnya hilang semua. Tapi yang ada, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Beliau bertasbih, bertahmid, dan beristighfar. Karena beliau tahu semua ini memang sudah di zaman azali seperti itu. Kita tinggal menjalankan. Itu ketika kita mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan logika kita, dengan harapan kita, dengan keinginan kita. Kita harus kembalikan ketika kita iman terhadap takdir bahwa itu adalah dari Allah. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Hilangkan, jangan sampai ananiah kita, keakuan kita, ego kita muncul di situ. Karena jerih payahku, karena keilmuanku, karena apapun yang kembalinya kepada aku, kita buang dan kembalikan bahwa itu semua adalah milik Allah. Dan tentunya ketika kita mendapatkan sebuah kesuksesan, mendapatkan nikmat, ketika itu kita punya keyakinan itu adalah dari Zat yang Maha segalanya, itu akan lebih memuaskan dalam diri kita. Semisal ketika kita mendapatkan uang 1 juta dari kerja mati-matian nguli, dengan 1 juta tiba-tiba dikasih oleh orang yang tinggi derajatnya, semisal oleh guru yang sangat kita hormati, atau oleh pejabat, atau mungkin oleh presiden, tiba-tiba dikasih 1 juta. Ini nilainya, kebahagiaan kita ini jauh ketika kita punya perasaan uang 1 juta ini ataupun benda ini adalah aku dapatkan dari jerih payahku, aku nguli, aku bekerja. Ini jauh dibandingkan ketika kita dikasih oleh orang yang mulia di hati kita. Terlebih pencapaian kita adalah diberi oleh Allah, Sang Pencipta segala-galanya. Tentunya kenikmatan ini akan lebih bagi yang bisa merasakan dibandingkan karena aku ini. Pencapaian itu dengan perasaan yang seperti itu akan lebih indah, lebih tinggi, lebih berharga apa yang kita dapatkan, pencapaian, kesuksesan ataupun nikmat yang kita dapatkan akan lebih berharga. Dan sebaliknya ketika tanjizi Allah,
dan tentunya itu pasti tidak semua apa yang kita inginkan itu terlaksana dan terwujud. Apa yang kita rencanakan itu tidak semuanya, dan itu pasti tidak semuanya akan terrealisasi. Ketika apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan, yang kita cita-citakan tidak sesuai dengan harapan, wasyarrihi, itu buruk bagi kita, buruk bin nisbah ketika disandarkan terhadap kita, logika kita. Dan ini adalah sumber daripada derita di dunia ini, sumber dari kesedihan, kekecewaan, itu adalah terjadinya sesuatu yang tidak kita inginkan. Ataupun keinginan kita tidak kecapaian. Tidak tercapainya keinginan itu adalah kunci ataupun sumber daripada segala kesusahan di dunia ini. Orang yang dipecat itu susah. Karena apa? Keinginannya naik pangkat. Orang yang bisnisnya lagi bangkrut, dia akan susah karena keinginannya penghasilan itu meningkat. Yang terjadi tidak sesuai, bahkan bertolak belakang dengan yang dia inginkan. Itu adalah kesedihan. Uang hilang karena inginnya uang itu tidak hilang. Inginnya malah bertambah. Orang sedih karena putus cinta, ya karena inginnya itu adalah yang dia cintai semakin sayang. Dan itu semua adalah contoh-contoh dari wasyarrihi. Ini buruk menurut kita. Bagi kita. Tapi bagi Allah itu sama saja. Baik dan buruk itu sama saja. Semuanya adalah cobaan. Semuanya adalah cobaan. Tidak ada apa-apa. Sebenarnya tidak apa-apa. Saya pernah mengalami keadaan paling terpuruk. Paling terpuruk. Dan keterpurukan itu hampir 90% itu adalah bersumber dari fitnah yang berupa satu fakta dibungkus dengan 1000 drama. Dalam keadaan sangat terburuk. Tapi di saat itulah sangat terburuk. Normalnya manusia dalam keadaan sangat terburuk. Karena begitu banyak fitnah. Begitu banyak drama di dalam kehidupan. Dan alhamdulillah saya memang sudah dikasih tahu entah dari mana datangnya pemberitahuan itu. Tidak melalui SMS ataupun pesan suara, itu tidak. Saya sudah dikasih tahu. Tapi di saat paling terpuruk itulah malah justru kenikmatan yang sesungguhnya itu muncul. Kenikmatan yang sesungguhnya itu muncul. Secara zahir memang sangat terpuruk. Tetapi banyak sekali sesuatu yang tidak diketahui oleh orang, tetapi nikmatnya tidak bisa dibayangkan dengan apapun, tidak bisa digantikan dengan apapun yang nampak di dunia ini. Tidak bisa dibandingkan dengan gadis tercantik di dunia ini, ataupun rumah termewah di dunia ini, ataupun fasilitas kendaraan dan apapun yang termewah dan termegah di dunia. Tidak bisa. Karena adanya keyakinan, adanya keimanan, semakin terpuruk akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Akan semakin dekat. Akan timbul suatu kenyamanan yang luar biasa.
yang tidak bisa dibayangkan, yang tidak bisa diceritakan. Yang ada adalah seperti berada di taman-taman bunga, damai sekali, padahal zahirnya dalam keadaan terpuruk. Nah, itu maksud daripada takdir syarrihi, iman kita terhadap buruknya takdir itu. Pokok dikon sholat isya ora sholat isya disit. Bukan dari sisi Allah. Kalau indallah itu sama saja. Semuanya bala, apapun yang ada di dunia ini, baik itu nikmat ataupun coba, semuanya nikmat ataupun musibah bencana, semuanya balaun. Dan setiap di dalam kitab tafsir itu selalu disebutkan seperti itu. Mau nikmat ataupun bilahi musibah, itu sama, sawaun mindallah, sama. Yang diberi nikmat ketika dia sadar diri dan bersyukur mengembalikan kepada Allah, dia berarti lulus ujian, dia naik tingkat. Begitupun ketika seorang hamba mendapatkan cobaan, musibah, katakanlah takdir yang buruk, takdir yang tidak sesuai dengan keinginan, realita yang tidak sesuai dengan harapan, kok dia sabar, dia kembali, maka dia lulus, dia kembali kepada Allah, dia lulus cobaan, dia naik pangkat. Dia naik pangkat. Katakan, tanyakan sama Umi. Setiap kebaikan, apapun, setiap prestasi apapun, itu tidak ada yang lepas dari cobaan. Dan sebagian kita itu ada yang kuat ketika dicoba dengan kesusahan, tapi tidak dicoba dengan kesuksesan. Itu ada. Dan Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih tahu. Makanya setelah kita mempelajari rukun iman yang terakhir, takdir, ketentuan Allah, kita harus semakin menguatkan diri kita bahwa yang bisa, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita terima, itu semuanya adalah dari sisi Allah. Dan baik dan buruk, apapun kejadian yang menimpa kita, yang kita dapatkan, itu semata hanyalah cobaan dan ujian. Yang bersabar, dia yang lulus. Sabar di dalam musibah itu lebih mudah dibandingkan sabar di dalam nikmat dan anugerah. Sabar di dalam sakit itu lebih mudah sebenarnya dibandingkan sabar di dalam sehat. Begitupun juga sabar untuk beribadah itu lebih mudah daripada sabar meninggalkan maksiat. Karena itu kita kembalikan semuanya setelah kita mempelajari rukun iman yang terakhir ini. Setiap harinya ini akan kita amalkan. Setiap harinya harus pasti kita akan mengamalkan, akan bersentuhan dengan ilmu iman terhadap takdirnya Allah. Semoga kita semua, apapun yang terjadi, yang menimpa terhadap kita, Allah selalu memberikan kekuatan dan keyakinan ada rahasia di balik semua itu. Dan kita selalu ingat dan sadar bahwasanya Allah sayang kepada kita, tidak akan pernah Allah memberikan cobaan, baik itu berupa nikmat, ataupun bilahi, ataupun musibah, yang tidak mampu untuk kita alami dan kita lalui. Mari kita tutup
pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca doa surat Wal Asri 3 kali, kemudian dengan kita tutup dengan kafaratul majlis dan disambung dengan doa penutup nanti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. العصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لفي خسر وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين من الناعمين وزاد نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك فلك الحمد حتى ترضى فلك الحمد إذا ردت فلك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها آيات جميع الخيرات بعد الممات اللهم صل وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفك به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب حسن الخاتم ويستسقى التمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه عدد كل معلوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم بجلالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى المقاصد والحمد لله لكل من الأموال مقتحم مولاي صل وسلم على حبيبك خير خلق كلهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين على المسلمين صلى الله ربنا على المؤمنين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه وعلى آله Binya mohon maaf, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.